Oke, selamat siang, Pak Baju dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavian Tambunan dan untuk presentasi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan atau UMKM yang saya analisis untuk tugas laporan quality control atau pengendalian kualitas ini. Oke, untuk UMKM atau tempat atau perusahaan yang saya analisis adalah Rumah Makan Tali Roso, yang di mana Rumah Makan Tali Roso ini merupakan tali rasa Chinese food, dan seafood juga, di mana letaknya tuh di dekat ITNY, jadi itu dan berlokasi di Tambakbayan, Babarsari. Nah, perusahaan ini sudah berdiri sejak lama dan didirikan oleh sekelompok keluarga yang di mana tempat perusahaan ini tuh menggunakan rumah keluarga tersebut, sehingga ukuran pada rumah rumah makan ini tidaklah besar. Tapi mereka juga, menambahkan beberapa tempat juga untuk memperluas tempat mereka, yaitu di depan rumah makan mereka adalah, terdapat gazebo, di mana gazebo ini tuh dapat ditempati juga, dan itu sebagai penambah kuantiti, untuk para pelanggan agar bisa makan di rumah makan tersebut. Untuk lokasinya sudah saya cantumkan gambar di Maps. Oke, di sini di dalam sebuah rumah rumah makan tentu ada yang namanya standar parameter. Di sini saya sudah menjabarkan, beberapa standar parameter yang digunakan oleh rumah makan Tale Rosso ini, yang di mana tuh sudah saya jabarkan terkait bahan bakunya apa aja, yaitu nasi, seafood, sayur, bawang, cabe, ada garam juga, ada daging, minyak, telur, kecap manis dan asin, penyedap rasa, mie atau kicau, dan juga saya juga mencantumkan beberapa keterangan, penggunaan-penggunaan yang mereka gunakan di setiap menu yang mereka masak, lalu ada lama waktu penyimpanan mereka, cara me-maintenance setiap, ingredients mereka atau bahan-bahan mereka, terus ada, keterangan-keterangan juga ini, eee, bagaimana mereka menjaga kualitas suatu bahan baku itu tetap terjaga agar bisa meningkatkan cita rasa dari, masakan yang mereka masak. Oke, di sini saya, membagi ada 5 permasalahan kualitas. Yang pertama adalah seafood-nya yang terdapat kurang segar, terdapat benda asing, terus ada kematangan tidak merata, tidak ada rasa, dan takaran minuman yang salah. Oke, di sini saya juga mencantumkan terkait diagram proses bisnis, yang di mana diagram proses bisnis ini menjelaskan terkait urutan-urutan apa saja yang mereka lakukan dalam men-serving atau melayani suatu pelanggan. Mungkin di dalam gambar tersebut tidak terlihat jelas, mungkin izinkan saya untuk menjelaskan secara sedikit saja. Di sini tuh untuk dibagi menjadi 3, customer, waiter, dan koki. Yang pertama tuh pelanggan memesan makanan, habis itu makanankah apa ada, kalau ada misalnya waiter akan mencatat pesanan pelanggan. Lalu waiter menyampaikan kepada koki, koki langsung memasak makanan tersebut, habis itu lalu, masakan yang sudah dimasak oleh koki tersebut dikasih ke waiter, waiter tersebut langsung kasih ke pelanggan dan, eee, waiter memastikan kepada pelanggan apakah semua makanan sudah keluar atau belum. Kalau misalnya sudah berakhir, kalau misalnya belum itu dia akan waiter tersebut akan melaporkan kepada koki. Nah, kalau misalnya pelanggan tersebut memesan makanan dan makanan tersebut, udah habis, maka langsung saya tarik ke end, langsung selesai. Oke? Langsung ini adalah evaluasi proses bisnisnya, kadang tuh dikarenakan tenaga kerja yang sedikit, beberapa pelanggan kadang, belum dilayani secara penuh, yang di mana waiter juga memiliki tugas yang sangat banyak, yang di mana dia juga membantu koki dalam men-serving atau menyediakan bahan baku yang akan koki masak, tapi di sisi lain juga dia harus melayani, pelanggan tersebut seperti dia sebagai kasir, lalu menanyakan kebutuhan atau makanan apa saja yang diinginkan customer dan lain-lain. Oke, lalu sini juga saya mencantumkan perbandingan dan perbaikan yang ditinjau yang menggunakan 5M, yaitu adalah man tersebut adalah koki dapat menyiapkan semua resep yang tertulis agar dapat mempermudah koki dalam memasak makanan yang akan dipesan. Lalu untuk mesin ini itu menggunakan panci dengan ukurannya lebih besar agar dapat meningkatkan efisiensi dalam memasak. Lalu yang ketiga adalah material, itu adalah memilih bahan baku yang segar dan tidak mengandung formalin atau bahan pengawet lainnya. Lalu yang keempat adalah masalah uang. Hasil ini, memberikan kualitas makanan yang baik dengan menawarkan harga yang rendah, sehingga pelanggan sangat puas dengan harga yang telah ditentukan. Lalu yang kelima adalah energi dan environment. Ini menggunakan tempat yang berukuran lebih besar atau lebih lebar dan memberikan pembatas antara meja,
pelanggan dan dapur, serta memasang penghisap asap agar dapat mempermudah pelanggan dalam berpindah tempat dan mengurangi bau yang sedikit menyengat. Dikarenakan dapur dan tempat pelanggan duduk itu tuh, menjadi satu tempat. Jadi ketika Koki memasak, asapnya langsung menuju ke pelanggan. Lalu untuk information dapat melakukan kunjungan ke tempat makan lainnya untuk memudahkan dalam bertukar informasi terkait inovasi ingin ditingkatkan. Lalu ini adalah biaya produksinya, yang di mana untuk presentasi produk layak tuh saya mendapatkan 95%, sedangkan untuk biaya per produknya itu 22.000 dengan total biaya keseluruhan 2.055.000. Oke, inilah permasalahan kualitasnya, di sini beberapa sudah saya, cantumkan permasalahan kualitasnya apa saja. Oke, terus lanjut, di sini juga ada jenis kecacatan, di sini untuk control chart-nya itu adalah tidak melebihi UCL dan LCL. Oke, lalu untuk data kecacatan ini saya menjadi 5 juga tipe kecacatan, yang terdapat benda asing itu di-reject, tidak rasa itu reward, lalu untuk yang kedatangan itu yang tidak merata kematangan yang tidak merata itu reject, sifat yang kurang segar tuh reject, minuman yang terlalu banyak air tuh reject. Nah itu untuk biaya reward-nya ini saya mendapatkan dengan harga 24.000, sedangkan untuk biaya reject-nya itu saya kena 30.000 untuk biaya reject-nya. Oke, ini juga saya membagikan, ke-5 permasalahan kualitas itu saya juga membagi terkait, diagram sebab akibatnya juga. Di sini untuk terdapat benda asing itu saya bagi menjadi 5M juga, mungkin 5M, mungkin teman-teman bisa membaca secara sekilas. Di sini untuk yang terdapat benda asing itu ada tidak melakukan proses atau pengecekan QC pada makanan, bahan masak yang kurang bersih, metode memasak yang terlalu cepat, tempat memasak yang terbuka, alat masak yang kurang bersih. Mungkin itu salah satunya. Oke, di sini juga saya membagi untuk yang permasalahan kualitas yang tidak matang merata dan seafood yang tidak segar juga, mungkin teman-teman bisa baca secara sekilas. Oke. Lalu di sini juga, permasalahan yang terakhir itu yaitu minuman terlalu banyak air atau takaran yang tidak sesuai. Di sini tuh ada pekerja yang tidak melakukan proses atau pengecekan QC pada minuman, sorry ini agak, typo. Terus ada material tuh kuantitas bahannya sedikit, lalu metode itu pemberian air yang terlalu banyak. Oke, ini analisis perbaikan catatan. Ini nih saya bagi menjadi 2 bagian, atribut dan variabel, mungkin teman-teman bisa melihat, ini ada jenis datanya. Nah, untuk saran perbaikan tersebut tuh, yang satu pada makanan yang terdapat benda asing, koki dapat mengecek ulang pada makanan yang sedang diproduksi, dapat meningkatkan kebersihan pada alat-alat masak dan bumbu yang digunakan untuk meningkatkan ketelitian pada makanan apabila terdapat benda asing yang masuk dalam proses produksi. Yang kedua, untuk makanan tidak rasa itu dapat membuat buku resep. Lalu yang ketiga adalah pada kematangan yang tidak merata itu dapat melakukan proses produksi dengan jangka waktunya sedikit lama dan dapat mengaduk, sedikit lebih lama agar kematangannya dapat merata. Lalu yang keempat adalah seafood. Seafood-nya itu kurang segar dikarenakan, mungkin para koki kurang mengecek QC atau mengecek kualitas pada seafood tersebut ketika membeli bahan masak. Lalu yang kelima adalah pada minuman yang terlalu banyak air, mungkin mereka belum memberikan standar, parameter yang jelas untuk membuat suatu minuman. Untuk implementasi perbaikan adalah saya bagi menjadi 3, yaitu standar parameter yang di mana mereka harus merevisi lagi standar parameter, mencoba-coba, atau membuat suatu resep yang cocok juga buat mereka, bagaimana mereka me-serving atau membuat sebuah makanan, minuman yang layak, atau mereka dapat, melihat standar parameter di rumah makan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah link questionnaire ini untuk, diberikan kepada pelanggan apabila mereka setelah makan, para koki atau waiter ini bisa memberikan link kuesioner agar bisa mengevaluasi makanan apa yang rasa atau makanan apa aja yang kurang. Untuk perubahan workstation ini yang sudah saya bilang tadi, dapur dan tempat duduk untuk pelanggan mungkin dapat dipisahkan agar dapat mengurangi rasa ketidaknyamanan bagi pelanggan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, ini terdapat 2 jenis biaya yang digunakan, adalah biaya reward dan reject, hasilnya 24.000, 30.000. Lalu untuk berdasarkan 2 jenis biaya yang telah dianalisis, nilai reject memiliki nilai terbesar daripada reward. Lalu pada produksi tersebut terdapat biaya produksi yang telah dikeluarkan, di mana besar biaya produksi dihasilkan sebesar 2.054.000. Lalu untuk diagram kontrol itu tidak melebihi UCL dan LCL, lalu standar parameter yang perlu diperhatikan oleh rumah makan tersebut adalah dari segi kebersihan dan metode memasak. Sekian dari saya, terima kasih.